Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Prastia, NIM 2010815320013 dengan mata kuliah Analisis Pencemaran Lingkungan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang kajian evaluasi mutu sungai Nalas dengan metode Storet dan indeks pencemaran. Baik, untuk memasuki lebih dalam lagi tentang kajian evaluasi mutu sungai Nalas dengan metode Storet dan indeks pencemaran, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian daerah aliran sungai atau DAS. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam Peraturan Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Jadi, air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Di dalam suatu sistem daerah aliran sungai atau DAS, sungai yang berfungsi sebagai wadah pengaliran air selalu berada di posisi paling rendah dalam landscape bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas pasokan air yang berasal dari daerah tangkapan, sedangkan kualitas pasokan air dari daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Perubahan kondisi kualitas air pada aliran sungai merupakan dampak dari buangan dari pengguna lahan yang ada. Perubahan pola pemanfaatan lahan akan memberikan dampak hidrologis dalam suatu daerah aliran sungai atau DAS. Berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai. Nah, apa saja yang digunakan dalam penelitian ini? Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan batu muku air yang ditetapkan. Dengan cara ini, kualitas suatu sumber air dapat dikelompokkan ke dalam kelas tertentu sesuai dengan tingkat pencemarannya. Apakah memenuhi standar sesuai peruntukannya atau berada dalam kondisi tercemar dengan tingkat pencemaran tertentu, misalnya cemar ringan, sedang, atau berat. Status mutu air selama ini ditetapkan melalui dua metode yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air, yaitu metode Storet dan metode indeks pencemaran yang dikembangkan oleh Nemerow dan Sumitomo. Parameter kualitas air sungai Nalas yang diperiksa meliputi parameter fisika seperti suhu atau temperatur, salinitas, TDS, TSS, dan DHL. Parameter kimianya yaitu pH, DO, Fe, Mn, Cu, BOD, COD, SO4, nitrit, NO2N, dan minyak lemak. Parameter biologinya yaitu coliform dan total coli. Total dari parameter ini sekitar 16 parameter yang dianalisa terkait kualitas air sungai Nalas atau untuk parameter sesaat dan akan langsung dianalisa di lapangan, seperti parameter pH, temperatur, TDS, TSS, DHL, DO, dan salinitas. Untuk parameter uji laboratorium yang akan diambil sampelnya sesuai dengan tata cara pengambilan sampel sesuai dengan SNI 698957 tahun 2008 tentang metode pengambilan contoh air permukaan dan segera dianalisa di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Ya, kita memasuki metode Storet. Pengertian metode Storet.
Penentuan status mutu air dalam penelitian ini menggunakan metode Storet dan Indeks Pencemaran atau IP yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Cara untuk menentukan status mutu air pada metode Storet adalah dengan menggunakan sistem nilai dari US EPA, Environmental Protection Agency, dengan mengklasifikasikan mutu air dalam 4 kelas berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang penentuan status mutu air. Metode Storet menggunakan salah satu metode untuk menggunakan status mutu air yang umum digunakan. Secara prinsip, metode Storet adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. Cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai dari USEPA atau Environmental Protection Agency dengan mengklasifikasikan mutu air dalam 4 kelas, yaitu kelas A atau baik sekali dengan skor 0 atau memenuhi baku mutu. Kemudian kelas B yaitu baik, skornya dari minus 1 sampai dengan minus 10 yaitu cemar ringan. Kelas C yaitu sedang, skor minus 11 sampai dengan minus 30 yaitu cemar sedang. Kategori kelas D atau buruk, skornya yaitu minus 31 yaitu cemar berat. Baik, berikut adalah data hasil parameter penelitian di Sungai Nalas. Dapat kita ketahui parameter fisikanya, parameter kimia, dan parameter biologi. Kemudian dalam penelitian musim kemarau itu mempunyai data hulu, tengah 1, tengah 2, tengah 3, dan hilir. Kemudian pada musim penghujan didapatkan data hulu, tengah 1, tengah 2, dan tengah 3, serta hilir. Kemudian kita akan dari data tersebut, kemudian kita akan mencari nilai maksimumnya. Suhu air sekitar 31,1, TDS 38,7, DHL yaitu 83,1, pH yaitu 6,84, TSS 18. Parameter kimia yaitu DO sekitar 7,39, Fe 0,125, Mn 0,065, Cu 0,05, BOD 5 yaitu sekitar 14,6, COD sekitar 44, SO4 32, nitrit atau NO2N itu sekitar 0,032, minyak dan lemak itu sekitar minyak dan lemak itu 283, salinitas itu 0,04. Kemudian parameter biologi, total kolinya sekitar 3000, coliform atau fecal coli yaitu 800. Kemudian kita mencari nilai minimum dari data-data parameter, yaitu pertama parameter fisika, suhu airnya sekitar 26,6, TDS-nya 15,53, DHL yaitu 33,2, pH 6,11, TSS 1, DO 2,67, Fe 0,002, Mn 0,004, Cu 0,01, BOD 5 2,6, COD 8, SO4 1. Nitrit atau NO2N yaitu 0,001,
minyak dan lemak yaitu 0,028, salinitas 0,01, dan parameter biologi dengan total coli 900, coliform atau fecal coli yaitu 400. Kemudian rata-ratakan data-data dari parameter. Nilai rata-rata dari parameter fisika yang pertama suhu air yaitu sekitar 28,61, TDS yaitu 20,486, DHL 44,94, pH 6,491, kemudian TSS yaitu 4,1. Parameter kimia DO yaitu 5,013, Fe 0,00449, kemudian Mn 0,0288, Cu 0,02, BOD 5 yaitu 5,59, COD 17, SO4 6,3, nitrit atau NO2N itu 0,0074, minyak dan lemak yaitu 90,7934, salinitas yaitu 0,019, parameter biologi yaitu total colinya rata-rata 1340, coliform atau fecal coli yaitu 600. Nah, kemudian kita menentukan dengan tabel penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air dari nilai maksimum atau maksimum, minimum, dan rata-ratanya, sehingga didapatlah didapat skor dari semua parameter, yaitu parameter fisika suhu airnya total skor 0, TDS 0, DHL strip, kemudian pH itu 0, TSS 0. Parameter kimia yaitu total skornya minus 2, Fe-nya 0, Mn-nya 0, Cu-nya 0, BOD 5-nya minus 2, COD-nya minus 10, SO4-nya minus 8. Nitrit atau NO2 yaitu totalnya 0, minyak dan lemak itu 0, dan salinitas itu tidak ada. Parameter biologi total skornya yaitu minus 12, coliform atau fecal colinya minus 15, sehingga didapat total rata-rata skor yaitu minus 49 atau tercemar berat. Berikut ada tabel hasil perhitungan status mutu air Sungai Nalas dari tahun ke tahun. Data dari Sungai Nalas tahun 2014, total skor atau stored itu minus 41 dengan status mutu yaitu cemar berat. Kemudian tahun 2015 itu minus 41 dengan status cemar berat. Tahun 2016 minus 57 cemar berat. Tahun 2017 yaitu minus 61 didapatkan status mutu yaitu cemar berat. Berikut hasil perhitungan status mutu air Sungai Nalas. Lokasinya yaitu dari hulu atau Desa Talang Sabaris, skor yaitu Cemaringan. Lokasi titik tengah 1 Desa Lubuk Payung dengan skor 4,966 yaitu Cemaringan. Titik tengah 2 yaitu Kecamatan Sukaraja yaitu 4,319 dengan Cemaringan. Titik tengah 3 yaitu di Desa Jenggalu
dengan skor 4,296 dengan cemar ringan. Hilir di Kelurahan Padang Serai itu total skor yaitu 4,302 dengan keterangan cemar ringan. Baik, memasuki metode indeks pencemaran. Metode indeks pencemaran ditentukan dari resultan nilai maksimum dan rata-rata rasio konsentrasi per parameter terhadap nilai baku mutunya. Indeks pencemaran atau IP digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Pengelolaan kualitas air atas dasar indeks pencemaran atau IP ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemaran. Indeks pencemaran mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independen dan bermakna. Kategori kelas indeks pencemaran atau IP adalah sebagai berikut. 0 sama dengan indeks pencemaran sama dengan 1, memenuhi baku mutu baik atau good. 1 diantara indeks pencemaran sama dengan 5. 1 sama dengan indeks pencemaran sama dengan 5, yaitu tercemar ringan atau slightly polluted. 5 sama dengan indeks pencemaran sama dengan 10, tercemar sedang atau very polluted. Indeks pencemaran melebihi dari 10, yaitu tercemar berat atau heavily polluted. Metode ini dapat langsung menghubungkan tingkat tercemaran dengan dapat atau tidaknya sungai dipakai untuk penggunaan tertentu dan dengan nilai. Berikut data metode indeks pencemaran. Evaluasi status mutu Sungai Nelas tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan metode Storet. Sungai Nelas tahun 2014 dengan total skor storage-nya yaitu minus 41 dengan status cemar berat. Tahun 2015 total skor storage-nya yaitu minus 41 dengan status cemar berat. 2016 total skor storage yaitu minus 57 status cemar berat. Tahun 2017 total skor storage yaitu minus 61 dengan status cemar berat. Kemudian evaluasi status mutu Sungai Nelas dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan metode indeks pencemaran. Sungai Nelas tahun 2014 dengan total skor indeks pencemaran yaitu 3,43 dengan status cemar ringan. 2015 dengan total skor indeks pencemaran yaitu 3,39 status cemar ringan. Tahun 2016 total skor indeks pencemaran yaitu 2,40 dengan status cemar ringan. Tahun 2017 total skor indeks pencemaran yaitu 4,43, statusnya yaitu cemar ringan. Data pertambahan jumlah penduduk di sepanjang daerah aliran Sungai Nelas, yaitu penduduk tahun 2014 dengan jumlah penduduk atau jiwa yaitu sekitar 205.822. Dengan pertambahan penduduk atau jiwa tidak ada. Penduduk tahun 2015 dengan jumlah penduduk atau jiwa yaitu sekitar 206.897. Pertambahan penduduk jiwanya sekitar 985. Kemudian penduduk tahun 2016 jumlah penduduk atau jiwanya yaitu sekitar 208.843 dengan pertambahan penduduk atau jiwa yaitu sekitar 22.036. Penduduk tahun 2017 dengan jumlah penduduk atau jiwa sekitar 234.365 dengan pertambahan penduduk atau jiwanya sekitar 5.522. Berikut data kontribusi cemar COD
ke dalam aliran Sungai Nelas dari beberapa sektor pencemar COD dominan. Sumber pencemar yaitu industri dengan COD 23,53, persentase 0,48. Sumber pencemar rumah tangga yaitu COD 4.233,62 dengan presentasi 85,49. Sumber pencemar peternakan total COD-nya yaitu 657,85 dengan presentasi 13,28. Sumber pencemar pertanian total COD-nya yaitu 0,00 dengan presentase itu 0,00. Sumber pencemar perikanan dengan total COD-nya yaitu 8,04, presentasi 0,16. Sumber pencemar sampah yaitu COD 28,98, presentasi 0,59. Total dari keseluruhan COD sumber pencemar yaitu 4.952,02 dengan total presentasinya yaitu 100. Hasil penelitian, metode Storet dan indeks pencemaran. Tahun 2014, status Sungai Nelas dengan menggunakan metode Storet terus mengalami kenaikan skor nilai dari -41 atau cemar berat, -57 cemar berat, hingga terakhir -61 yaitu cemar berat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lama status pencemaran di dalam air Sungai Nelas semakin bertambah. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, sehingga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap jumlah cemaran yang akan masuk ke dalam aliran air Sungai Nelas. Tidak berbeda jauh dengan menggunakan metode indeks pencemaran, hal serupa ditunjukkan dengan nilai skor yang diberikan dengan rata-rata status cemar ringan. Pada setiap titik pantau dari hulu sampai ke hilir menunjukkan status cemar ringan. Hal tersebut juga menunjukkan kenaikan nilai skor perhitungan dengan menggunakan metode indeks pencemaran atau IP. Berdasarkan data pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun yang menunjukkan angka lebih besar 900 jiwa per tahun, berkorelasi berbanding lurus dengan hasil analisa data metode Storet dan indeks pencemaran atau IP yang menunjukkan tingkat pencemaran di Sungai Nelas yang didominasi oleh limbah domestik rumah tangga, dan ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan analisa beban pencemar dominan dari beberapa sektor yang menunjukkan parameter BOD, COD, TSS, dan E. coli yang dominan berasal dari sektor rumah tangga atau limbah domestik. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih.